Perkasa, kemudian dengan Pak Sumargono itu Panglima TNI, itu terjadi pergeseran 76 tentara-tentara perwira tinggi, dan seluruh mereka adalah China lovers. Saya dibayangkan enggak? Yang bersumpah demi NKRI, ternyata mereka bersumpah demi bintang merah. Yang bisa melawan ini hanya pasukan jihad. Dan jihad itu, Ustaz Surono, harus dua jalur. Jihad politik dan jihad yang gak usah saling menyalahkan. Nah ini yang saya susahnya begitu. Masih juga keluar andem lah, jangan pemilu lah, pemilu kafir lah. Lo ngomong begitu aja, lo akhirnya gak ngapa-ngapain, ditangkap juga, yang ini menang juga enggak. Kenapa enggak dibagi dua? Ambil saja filosofi rel kereta api. Yang ini menuju yang sama, ini menuju yang sama. Saya tanya pada Pak Her, kalau kereta api itu relnya digabungkan, apa terjadi pada kereta? Nah, makanya harus begitu aja kira-kira, walaupun mungkin ada yang bantah juga, saya yakin. Ya saya pikir itu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk, karena materi kita masih ada lagi satu, dan mudah-mudahan materi ini bagian daripada penegasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan berarti mengabaikan penjajahan Amerika, kita udah dijajah lama. Penggunaan nama minggu saja, itu Domingus, itu nama pendeta, nama dewa. Kenapa nggak Ahad? Kenapa di undangan masih pakai minggu? Jadi kita tuh sebenarnya dijajah tuh kiri kanan. Kelompok Salib menjajah kita, kelompok Palu Arit akan menjajah kita secara definitif. Walaupun kita udah dijajah. Diomongin yang ngomongin masuk penjara. Ampun dah, seru Indonesia dah. Ya, materi kedua. Saya pikir nggak perlu pas-pasan, mungkin bisa langsung tanya jawab. Nanti kemudian kita, ya kan betul ya? Iya langsung tanya jawab kan masalahnya kan? Ya, nggak usah pas-pasan. Oh masih ada, saya nggak hafal. Lalu apa? Rakyat harus disadarkan agar berani berubah, tinggalkan partai politik, caleg, capres yang sudah dibeli dan jadi budak Cina oligarki. Bucin. Kalau yang satu budak Cina, yang satu budak cinta. Bu Marwah ngerti juga, kayak senyum-senyum. Ya, Pak Anar tahu nggak bucin? Hanya anak remaja tuh, anak remaja sih nggak ada sih. Nano ketawa-ketawa, Nano bukan bucin kan? Udah lewat ya, udah punya anak 2, nambah bini lagi 2. Rakyat Indonesia harus berani bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa ini punah diusir dari tanah kelahirannya oleh penjajah, mirip seperti Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina kuasai Singapura. Masih dari. Oke, kembali ke judul. Sekali lagi pesan dari saya buat teman-teman, jangan ada yang mainkan pola cinta yang membunuh. Ya, jadi pembahasan ini Anda serap, Anda catat, Anda pahami. Jangan nanti Anda di luar ngomong kata Ustadz Alfian Tanjung. Nah, itu. Ya, itu namanya tolol ya. Kalau tolol jangan dirawat ya. Kalau lo nggak berani bertanggung jawab, jangan ngomong, gitu aja. Biasakan tangan mencencang, bahu memikul ya, buat Pak Yuni ya. Enggak ya, buat semua ya, Pak Ari juga, semua kita begitu. Kalau Anda nggak bisa memperjuangkan, saya punya sedikit penutup. Tahun 80-an ada seorang muda yang sejak SMP dia masuk Islam. Namanya Tony Ardi. Tony ada tokoh HMI yang sangat militan, pemberani, dan kalau bicara itu tembok bisa bergetar. Dia dipenjara, ditangkap, dan masih sangat muda, usianya mungkin 20-an tahun. Dia buatlah sebuah buku yang berjudul Dakwah Terpidana. Wah keren, bukunya laku. Saya saat itu karena masih jauh di bawah dia, walaupun kemudian saya pernah duet, dan orang yang mendengar dia kecewa, itu tidak urusan saya lagi. Jadi Bang Tony Ardi itu menulis bukunya banyak dibeli di saat-saat Hari Idul Fitri, saya termasuk yang menjual. Kita kader-kader PII jualan buku, ya dapat untung, nama aja orang jualan ya. Tapi ada satu oknum ustadz, guru agama, tamatan sekolah agama. Karena dia nggak pernah belajar, tidak pernah bergabung dengan latihan-latihan seperti kita gini. Ketika ditangkap, dia takut. Ketika takut disebut nama ustadz-ustadz yang beli buku.
Tujuan dia biar dia dilepas. Akhirnya Ustadz 9 orang ditangkap semua. Dia sendiri digebukin. Nah, ini saya mudah-mudahan omongan saya ditangkap oleh teman-teman. Jangan kalau Anda kalau berjuang itu rumusnya 2. Selamatkan diri sendiri, selamatkan orang lain. Jangan karena Anda itu saya enggak itu terus. Ya, saya tidak mengatakan akan ada apa-apa karena kita tidak melakukan apa-apa karena ini untuk kelanjutan negeri kita. Jadi Indonesia dari zaman ke zaman pejuangnya cuma satu, yaitu kalangan mujahidin, kalangan ulama. Tetapi ketika sudah merdeka, sudah kembali aman, maka kita akan kembali diusir dari gelanggang perjalanan. Maka dari itu, mari kita pahami lagi konsep yang berhubungan dengan apa namanya Pak? Kalau rampasan perang Pak? Apa lagi? Nah, itu harus dipahami betul. Jangan kita yang berjuang seperti kasus yang tadi dibilang oleh Bu Marfuah. Yang namanya kampus Trisakti itu adalah kampus yang dibebaskan atau direbut dari kelompok Paperki Cina komunis oleh teman-teman HMI dan teman-teman PII. Kami M1 yang zaman dulu, KAPI P2 yang zaman dulu. Nah setelah Respublika yang sekarang berubah menjadi nama apa tadi Trisakti itu direbut dari Cina, dari orang Cina. Tapi karena anak-anak ini berjihadnya al-jihadu fisabilillah titik. Kalau menurut saya al-jihadu fisabilillahnya iya, terusnya apa? Kalau kita yang rebut, kita dong yang ganti nama, yang balik nama. Habis direbut, dibiarin Bu, dilepas, diambil sama orang Cina. Selesai proses, dia lagi yang balik nama, jadi punya dia lagi. Makanya kita harus ada kecerdasan strategi. Ya, kita mulai juga TOI di Cina-Cina di sekitar Jawa Tengah Salora ini. Kalau nanti udah kita rebut, balik nama, pakai nama Pak Agus, balik nama, itu semua. Ya, ikhlas-ikhlas kita yang ngerebut dikasih sama orang yang nggak berjuang. Jadi perlu ada manajemen recovery kemenangan, ya. Tapi jangan berharap menang dulu, kemungkinan ditangkap sama dibunuh juga besar, ya. Gitu dulu Pak Edi. Mudah-mudahan sampai menjelang asar nanti pertanyaan yang dibutuhkan bisa saya jawab. Tapi yang jelas buat teman-teman, pastikan bahwa di ruangan ini hanya orang yang takutnya hanya kepada Allah. Pastikan bahwa kita di ruangan ini orang yang ingin bahwa tanah Jawa ini tidak akan kita biarkan diambil alih oleh Cina dan PKI Perjuangan. Nah, sebetulnya harus ngomong itu Anda bukan saya. Ya, saya siap nunggu perintah Mas Surono. Ibu, saya serius, saya apapun selalu tanya pada beliau, Mas ini jalan atau tidak? Ini terus atau tidak? Ya hari ini pun kita jalan atau tidak? Ya, saya sampai tadi pagi tempat belum saya batalkan. Ya, saya ingat pengalaman Majlis Mujahidin Bu Marfuah. Ya kan? Jangan ntar udah mepet atau dibatalin nggak ada tempat. Ya, tempat baru saya batalkan setelah di sini kita akan memulai. Sekian, saya kembalikan pada Pak Edi. Takbir. Respon yang sangat luar biasa ini menjadikan wujud bahwa kita ternyata masih fokus dengan apa yang beliau sampaikan dan menarik sekali. Ini hanya salah satu yang akan mengambil sistem otoritas bangsa kita masih dalam konsepnya baru China, padahal masih ada lagi negara yang lain. Kita sebutkan semalam ya, bahwa bagi mereka itu perang bagi mereka, tapi bagi mereka musuh bersama adalah kita umat Islam. Maka persatuan itu adalah sangat penting bagaimana kita, eksistensi kita sebagai umat Islam dan juga warga negara Indonesia. Baik hadirin dan juga peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk di sesi tanya jawab seperti yang kami sampaikan di muka tadi, bahwasanya tentu saja sesi tanya jawab ini adalah terkait dengan materi yang ada saat ini dan juga tentu saja yang terjadi di sekitar wilayah kita Indonesia itu sendiri. Jadi akan sangat membangun bagaimana ketika unek-unek kita bahasa tadi, ada unek-unek kita dan apa tentang bangsa kita dan bagaimana kondisi umat saat ini. Maka untuk sesi tanya jawab nanti akan sampai di pukul 15.00 menjelang sholat asar. Jadi sangat panjang waktu kita, hampir 1 jam sama dengan materi yang beliau sampaikan. Tafadhol saja kami persilakan pada semua peserta. Ini adalah istimewa karena walaupun sedikit tapi akan sangat bermakna untuk kita. Kami mulai dari mungkin dari sebelah timur, mungkin dari Pak
Agus atau Pak Her bisa. Jadi kami harapkan mungkin semua nanti bisa untuk memberikan timbal balik dari materi kita dan pembahasan diskusi kita di kesempatan kali ini. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi memang presentasi dari Pak Ustadz ini memperjelas sebenarnya kondisi kita. Namun memang ini tidak mudah untuk melakukan percepatan yang tinggal beberapa bulan. Kita supaya rakyat ini sadar, jangan sampai di dalam pemilu ini salah pilih. Bahkan ada sebagian dari umat Islam ini masih mengkafirkan pemilu. Ini sebenarnya perlu segera diberitahu bahwa saat ini kesempatan yang diberikan oleh konstitusi itu memang pemilu. Jadi kalau kita masih beranggapan bahwa pemilu itu kafir dan lain-lain, itu sebaiknya kita segera ini, karena waktu kita sangat pendek. Yang pertama. Yang kedua, bahwa 9 ini sebenarnya kita merasakan. Jadi seperti pengalaman saya pribadi, bahwa dengan rezim ini sudah benar-benar mengacak-acak hak-hak kita. Seperti sangat sederhana pengalaman kami. Minyak bumi itu dihasilkan oleh perut bumi Indonesia. Tapi kenapa kita mesti beli ke Singapura? Kenapa kita mesti diatur-atur oleh orang luar? Nah, hal-hal demikian ini rasanya sudah saatnya kita bersama-sama bagaimana supaya dikembalikan. Jangan sampai dipegang oleh komisaris yang menurut saya tidak mempunyai kompetensi. Sehingga ke bawah itu betul-betul sudah tidak amanah lagi. Yang ketiga, mari nanti kita di masing-masing keahlian atau kompetensinya mencoba mempercepat dalam periode 5 bulan ini. Sehingga minimum kalau Anies menang itu sudah terbukti pada waktu di DKI. Di DKI itu programnya Ahok dan Jokowi itu semuanya diganti. Dan salah satu yang saya paling salut itu adalah pembangunan sumur resapan dan sodetan-sodetan. Itu betul-betul memperhatikan ayat suci Al-Quran bahwa air hujan itu harus masuk ke tanah. Sementara Ahok, Jokowi yang tidak paham tentang lingkungan itu dibuang ke laut. Sementara laut direklamasi. Itu betul-betul konyol. Mungkin kalau Pak Ustadz tadi juga melihat kebijakan pemerintah sekarang ini begitu tidak memperhatikan lingkungan hidup. Mungkin itu 3 hal, Pak Ustadz. Tadi yang kedua, yang pertama kan kesempatan konstitusi. Ya. Yang kedua itu waktunya kan pendek. Sebaiknya kita segera pilih. Umat Muslim ini memilih Anies itu bukan terbukti pada waktu di DKI. Bagaimana ojol bisa dan semuanya resapan ini. Ya saya sendiri di Kampung Batik Lawean sudah menerapkan juga resapan, yaitu biopori. Jadi karena saya juga bercermin kepada beliau. Gitu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Silakan, boleh 3 orang. Baik, ini dari Pak Agus, langsung ke selanjutnya. Jadi nanti insya Allah kami urutkan satu persatu, jadi bisa mempersiapkan semua pertanyaan, bisa nanti bergilir. Saja ini tadi salah satu wujud juga bagaimana juga konsep kita tanggal 10 September Pak Agus berarti
Ustaz Alfian Tanjung ini sudah mengerucut kepada untuk pembahasan kita politik. Jadi ini tanya jawabannya, mari kita sukseskan besok di bulan depan itu adalah daurah kita tentang politik, Pak. Jadi mari nanti kita cari rekan-rekan kita untuk bisa bersama-sama di sini untuk membahas tentang bagaimana politik kita di 2024. Lanjut ke Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke menyambung yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi kalau kita lihat dari penyampaian Ustaz tadi bahwa hampir dari tahapan-tahapan yang 9 itu mayoritas bagian besar adalah bermuara ke IKN. Jadi IKN. Jadi memang ketika IKN itu benar-benar terjadi nanti setelah di tahun 2024, karena rencananya 24 mau upacara 17 Agustus di sana rencananya. Padahal kita nggak tahu sudah jadi atau belum. Makanya memang kita harus mengawal itu harus dengan bagaimana proyek IKN ini paling tidak kan bisa dikaji ulang. Dan itu memang kuncinya harus yang menang di Pilpres 2024 memang yang perubahan. Karena tidak bisa lain dengan cara yang itu. Makanya ini Ustaz, jadi bagaimana ke depannya paling tidak, karena yang digaungkan, yang disampaikan pengamat-pengamat itu kan kalau Anies itu lemahnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Alhamdulillah kita ini di Jawa Tengah. Jadi bagaimana paling tidak kita bahasanya lah, kita realisasikan action kita begitu, tindak lanjut kita untuk menjadi lebih sederhana simbol-simbol relawan lah gitu. Di daurah kita mudah-mudahan bisa kita perluas lah, tidak hanya di Solo Raya saja atau mungkin sampai kemarin sampai di Semarang ya, itu bisa lebih luas begitu, sehingga kita minimal bisa membantu bagaimana Jawa Tengah ini minimal imbang lah gitu ya. Imbang itu sudah sangat membantu sekali. Jadi perolehan suara nanti untuk membantu yang perubahan ini bisa terbantu dengan urun kita secara real ya, real untuk mendukung Anies Baswedan. Karena memang satu itu tidak ada cara lain kalau menurut saya, bagaimana tahapan skenario Cina Caplok ini tidak bisa terwujud atau tidak pernah terjadi. Itu karena sebenarnya kita juga ingat bahwa ada 2 kali ya tadi untuk ini semacam revolusi melawan China ini, kalau ingat saya di tahun 81, 82 lah, sampai kemarin reformasi tahun 96. Jadi sebenarnya itu cara yang terakhir lah maksudnya gitu. Jadi kalau nggak kita lakukan mungkin itu tentang yang ingin saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menggalang secara real gitu, membantu untuk koalisi perubahan lah ya, untuk secara real kita terutama di Jawa Tengah yang memang secara suara masih belum maksimal, meskipun ketika pemilihan gubernur yang terakhir itu lawan Pak Sudirman Said ya, itu sebenarnya jaraknya nggak begitu besar gitu loh. Itu yang sering disampaikan oleh mantan ketua KPU Pak Joko yang dari Wonogiri itu kan menyampaikan bahwa sebenarnya PDI itu nggak besar-besar amat lah menguasai di Jawa Tengah ini. Jadi sebenarnya itu kita masih punya kesempatan, tinggal bagaimana kita nanti secara real bisa membantu untuk menyumbang ya, minimal kan dari keluarga kita dulu sama tetangga-tetangga, saudara dekat sama tetangga kita, bagaimana meyakinkan bahwa pilihan terhadap koalisi perubahan pilihan yang menurut kita itu lebih real dalam rangka bagaimana kita bisa satu menegakkan NKRI, yang kedua bisa mempersatukan umat lah, menurut saya seperti itu. Kan kuncinya di situ aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Her menegaskan kembali berarti Ustaz. Insya Allah siap ya Pak untuk daurah politik, karena nanti jawabannya ada di situ. 2 peserta kita ada Pak Agus dan Pak Awer, jelas ini berarti sudah mengerucut pentingnya daurah politik dan sistem, bagaimana kita menuju arah, dalam bahasa yang paling populer saya adalah perubahan. Karena tidak mungkin kita akan melanjutkan kan. Dan memang harus dengan konsep perubahan, maka
yang dibutuhkan saat ini ketika skenario Cina caplok dengan tanpa perang dan sebagainya dengan sistem adalah kita perangi dengan sistem juga. Saya teringat semalam Pak Dr. Taufik mengatakan, kenapa saya tidak ditangkap sama polisi gitu. Karena saya tahu ilmunya polisi gitu. Jadi ketika kita itu, negara kita itu istilahnya mau diambil oleh Cina, ya kita dengan sistemnya bagaimana kita kembalikan lagi sistem yang mereka buat. Maka dengan pola perubahan tadi, dengan sistem tadi, insya Allah akan kita kembalikan kedaulatan dari Allah itu untuk bangsa kita. Selanjutnya ke Pak Sriono. Terima kasih. Dari kesemua yang dibahas Ustadz tadi itu, saya pikir mengerucut ke pembangunan IKN, Ustadz. Karena pembangunan IKN itu secara segi teritorial merugikan wilayah dan kebudayaan setempat, Ustadz. Lingkungan sosial gitu juga. Dan itu tanpa AMDAL, kata Rocky Gerung, tanpa izin adat setempat, Ustadz. Itu sangat merugikan. Dan ini sangat merugikan ya Ustaz ya. Itu gimana solusinya biar karena secara ini Jokowi itu tuh merampok adat setempat gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, dari Pak Sriono ini saya tawarkan ke Ustaz Alfian, langsung semua apa kita ambil beberapa orang, 4 dulu serta Insya Allah 3 bisa Ustaz. Jadi 4. Ada 5 gelombang. 5. Berarti nanti sampai di Pak Yuni untuk pertanyaan di sesi pertama. Lanjut ke Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini melihat uraian dari Pak Ustadz Alfian tadi, kemudian dari pengamat politik, semuanya sudah jelas bahwa rezim ini nggak bisa diharapkan lagi. Jadi get to the point saja. Sebetulnya fokus kita seharusnya hanya memenangkan Anies itu saja sudah. Karena semua sudah tahu bahwa rezim ini nggak bisa diharapkan lagi. Kalau mau berubah ya harus ganti rezim. Gitu kira-kira Pak. Terima kasih, hanya itu saja. Baik, sangat menurut saya memang sebuah keputusan dari beliau yang sepuh akan menjadi doa kita insya Allah. Walaupun tadi bahasanya dalam angan-angan kita berat. Seperti kemerdekaan Republik Indonesia kan hanya berapa tokoh yang istilahnya memproklamasikannya. Seperti siang hari ini juga mungkin tidak semua masyarakat kita hadir di sini. Tapi menjadi saksi sejarah bahwa kita adalah bagaimana menyelamatkan bangsa dan umat. Intinya adalah umat itu supaya dalam kezaliman seperti ini bisa segera lepas. Maka lanjut ke Pak Yuni Mariono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua permasalahan dan kondisi saat ini memang sudah jelas. Kita mau tidak mau harus memenangkan Anies. Cuman di sini saya mengandai-andai atau evaluasi ya. Seandainya nanti kalah, mungkin jalan yang kedua people power. Dan mudah-mudahan tetap tergantikan ini rezim ini. Kemudian kondisi umat yang sudah dirancang demikian rupa untuk dininabobokan dengan berbagai macam teknologi dan kesenangan, ini kan sudah menggurita di remaja maupun orang tua. Nah ini kira-kira formulasinya apa ini? Kalau menurut Ustaz Alfian. Kalau menurut saya ya jelas tadi harus kembali kepada Allah wa Rasul. Demikian, terima kasih.
Yang terakhir coba pertanyaan. Yang terakhir. Yang ketiga. Formula yang ada di benak Ustadz Alfian itu bagaimana? Selain yang ada di dalam kitab dan sunnah Rasulullah. Terima kasih. Baik, di sesi 1 sudah ada 5 penanya untuk Ustadz Alfian Tanjung. Saja untuk menghemat waktu satu persatu, tafadhol Ustadz untuk Baik, bisa. mudah-mudahan saya bisa sampai nanti 2 kali lagi, 2 sesi lagi. Pak Agus terima kasih banyak dan saya pikir pertanyaan dari Mas Edi jadi perlu dijawab dengan kesiapan kita. Jadi gini, formulanya lebih bagus menurut saya. Teman-teman yang ada di sini bersedia untuk menjadikan Ali sebagai pengganti Khalid bin Walid. Ya, betul kan? Ali ini kan bocah nih ya, masih kecil anaknya, masih 20 tahunan. Nah, sekarang kan kita rata-rata 30, 40, 50 jumlah. Karena jangan sampai karena kita dipimpin oleh anak remaja, lalu kita nggak mau teratur. Maka dari itu kepada Pak Agus, Pak Her, Pak Yono, segala macam nanti kita coba rancang ya minimal Pak Yono sambil nganterin saya ngisi acara ikut lagi kalau masih kuat. Pak Yono kira-kira kuat nggak nih? Nah, jangan sampai ntar ada kelainan jiwa gara-gara ngikut pengajiannya. Siap kuat.